Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang himpunan bilangan. Langsung saja ya, tanpa banyak basa-basi. Jadi kita ke macam-macam himpunan bilangan. Jadi ada banyak himpunan bilangan itu. Salah satunya yang paling sering kita temui, yang paling sering kita jumpai dan paling sering digunakan yaitu himpunan bilangan real. Nah, biasanya ini ada di kalkulus pakai ini ya. Dan dimanapun biasanya memang himpunannya himpunan bilangan real yang digambarkan dengan satu garis bilangan seperti ini juga maksud dari panah ini artinya dan seterusnya, artinya dia tak hingga. Nah, semua bilangan yang kita tahu seperti akar 2, atau Pi itu ada di dalam bilangan real. Pecahan, desimal, bilangan bulat, semuanya pokoknya ada di bilangan real itu. Jadi himpunan bilangan real ini bisa dibilang sebagai superset dari bilangan-bilangan yang biasa kita jumpai seperti bilangan asli, caca, dan sebagainya. Nah, selain himpunan bilangan real ada juga bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan real yang dapat dinyatakan sebagai rasio dari dua bilangan atau pecahan. Dinyatakan sebagai Ki. Ki ini merupakan simbol dari bilangan rasional. Himpunan Ki sama dengan suatu himpunan yang anggotanya X, di mana X ini sama dengan P per Ki, dengan P adalah elemen bilangan bulat dan Ki elemen bilangan bulat, dan Ki tidak boleh 0, artinya tidak sama dengan 0. Jadi bilangan rasio ini adalah bilangan real yang dinyatakan dengan P per Ki. Kita sepakati bersama ya kalau B ini merupakan himpunan bilangan bulat. Jadi bilangan rasional itu formnya seperti ini ya, P per Ki. Ki-nya tidak boleh sama dengan 0 karena kalau 0 tidak akan jadi pembagian ya, kan tidak terdefinisi. Nah, bilangan yang lain, kalau begitu apa bilangan, sebentar kita ke rasional dulu. Kalau begitu bilangan rasional ini apakah bilangan pecahan? Tidak, karena bilangan bulat pun juga termasuk bilangan rasional. Karena misalkan kita pilih bilangan 3, nah 3 itu bilangan bulat. Karena 3 ini bisa kita bentuk menjadi 3 per 1. Nah, sehingga 3 ini juga merupakan bilangan rasional. Jadi himpunan bilangan bulat itu ada di dalam himpunan bilangan rasional gitu. Nah, sehingga rasional ini nanti dibagi dua, ada yang pecahan, ada yang bilangan bulat gitu. Kalau yang pecahan seperti apa? Kalau yang pecahan otomatis Ki-nya tidak sama dengan 1 nanti. Kalau 1 otomatis dia jadi bilangan bulat ya. Nah, kemudian ada bilangan-bilangan lain yaitu bilangan asli yang dinyatakan sebagai A sama dengan dimulai dari 1. Bilangan caca dinyatakan sebagai C dimulai dari 0. Bilangan prima adalah bilangan asli yang bukan 1 dan mempunyai 2 faktor yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Dinyatakan sebagai P yang dimulai dari 2. Jadi prima ini pokoknya dimulai dari 2 ya. Pokok semua bilangan di atas 2 dan 2. Semua bilangan yang dimulai dari 2 dan faktornya itu adalah 1 dan dirinya sendiri. Nah, kemudian ada bilangan irasional. Bilangan irasional ini merupakan komplement dari bilangan rasional. Jadi bilangan irasional ini adalah bilangan real yang bukan bilangan rasional. Nah, kalau bilangan rasional tadi kan ada Ki-nya bisa terserah ya. Ki sama dengan 1 juga bilangan bulat. Ki sama dengan 1 juga termasuk bilangan rasional. Nah, kalau irasional ini contohnya seperti ini. Akar 2, akar 3 dan seterusnya. Ini kan kalau dibentuk desimal menjadi pengulangan, ya. Jadi desimal yang berulang kan, pecahan yang bilangan desimal yang berulang. Nah, maka dari itu dia masuk kategori bilangan irasional. Kemudian di bawahnya ada bilangan kompleks.
bilangan kompleks adalah bilangan berbentuk A plus IB, dengan A dan B bilangan real dan I sama dengan akar negatif 1. Jadi bilangan kompleks ini merupakan superset dari semua himpunan bilangan, termasuk bilangan real itu. Nah, jadi kalau dibuat skema seperti ini, bilangan kompleks ini yang paling atas, seperti ini. Nah, itu bilangan kompleks. Kemudian setelah bilangan kompleks ada bilangan imajiner dan ada bilangan real. Bilangan imajinernya apa? Bilangan yang komplemennya dari bilangan real gitu. Bilangan imajiner ini adalah komplemen dari bilangan real. Nah, apa saja nanti kita bahas ya. Bilangan imajiner ini apa saja? Pokoknya bukan bilangan real. Nah, setelah bilangan real kemudian dibagi lagi menjadi bilangan rasional dan irasional yang tadi sudah dibahas. Nah, kemudian bilangan rasional tadi bilangan rasional ini juga dibagi lagi menjadi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kemudian bilangan bulat dibagi lagi menjadi bilangan cacah dan bilangan negatif. Kemudian bilangan cacah dibagi lagi menjadi bilangan asli dan bilangan nol. Nah, skema ini penting untuk kalian tahu tentang tentang macam-macam suatu himpunan dan relasinya seperti apa. Jadi saya tadi bilang bilangan real ini kan superset dari semua bilangan yang kita tahu. Nah, di atas bilangan real ini ada bilangan kompleks. Jadi superset dari semua himpunan bilangan itu adalah bilangan kompleks. Nah, gitu. Tetapi kita jarang membahas bilangan kompleks dan bilangan imajiner. Biasanya semua cabang ilmu memakai bilangan real. Tapi kalau kalkulus biasanya ada kompleks ya. Nah, kemudian kita ke konsep urutan. Definisi, bilangan real A kurang dari bilangan real B ditulis A kurang B. Jika B min A merupakan bilangan positif. Nah, itu definisinya ya. Jadi A kurang dari B itu jika B min A merupakan bilangan positif. Nah, selain itu berarti tidak bisa dinyatakan dengan A kurang dari B. Nah, berikut ini adalah sifat-sifat yang berlaku untuk X, Y, dan Z jika X, Y, dan Z-nya itu bilangan real. Maka berlaku sifat-sifat di bawah ini. Jadi ada dari trikotomi, transitif, penambahan, dan perkalian. Kalau trikotomi yaitu jika X dan Y bilangan real maka berlaku X kurang dari Y atau X lebih dari Y atau X sama dengan Y. Nah, berlaku seperti ini. Kemudian berlaku juga hukum transitif jika X kurang dari Y dan Y kurang dari Z maka X kurang dari Z. Yang ketiga, penambahan X kurang dari Y jika dan hanya jika X ditambah Y kurang dari Y ditambah Z. Nah, kemudian ada perkalian X kurang dari Y jika dan hanya jika X kali Z kurang dari Y kali Z untuk Z positif. Nah, kalau Z-nya itu negatif maka nanti tandanya dibalik. Jadi seperti ini ya. Karena dikali dengan negatif. Nah, kemudian setelah ini kita ke nilai mutlak. Misalkan X bilangan real, maka nilai mutlak dari X dibaca nilai mutlak X dan didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak X sama dengan ini berarti 2. X nilai mutlak X ini sama dengan X jika X-nya lebih besar atau sama dengan 0 dan sama dengan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Kayak gini. Nah, contoh misalkan ada nilai mutlak dari 5 min 8 kan berarti negatif 3 ya. Nah, sehingga sama dengan jadi 3. Sehingga kemudian kalau yang bawah ini nilai mutlak negatif pi
itu sama dengan pi. Jadi maksud dari ini, dari nilai mutlak ini, semua nilai mutlak dari X itu akan menghasilkan suatu positif. Nah, akhirnya akan menjadi semuanya itu positif. Nah, yang ini kan hasilnya min 3 ya. Jadi ini. Ya. Karena X-nya min 3, maka jadi kan kurang dari 0. Sehingga menjadi min X. Nah, min X sehingga menjadi min 3. Min dikali min 3 sama dengan jadi 3. Gitu ya. Nah, kemudian yang ini. Ini X-nya kan min pi. Ya, X-nya kan min pi. Karena dia min, berarti dia di bawah 0. Berarti dia tergolong yang ini juga. Sehingga menjadi yang seperti ini ya. Nah, gini. Sebentar. X sama dengan min X. Ya, enggak. Mak menada. Nah, jadi ini ya. Berarti kalau ininya min P, berarti min P. Sehingga menjadi P. Gitu ya. Nah, akibatnya semua hasil dari nilai mutlak ini adalah positif. Jadi berapapun nilainya dia pasti menjadi positif. Nah, sekarang apakah artinya jika nilai mutlak X kurang dari 4? Nah, sekarang kita coba kerjakan. Apakah artinya nilai mutlak X kurang dari 4? Nah, jadi kan ada dua kemungkinan ya, yaitu hasilnya adalah X dan negatif X. Nah, kita kerjakan. Nilai mutlak X kurang dari 4 ini, maka kalau berdasarkan yang ini dulu, sehingga menjadi yang X lebih besar dari 0, maka X-nya kurang dari 4 ya. Ketemu ini. Nah, yang kedua, kalau X-nya kurang dari 0, maka jadi min X. Berarti min X ini kurang dari 4. Nah, berarti X sama dengan negatif 4 ya. Enggak, X kurang dari negatif 4. Gini ya. X kurang dari negatif 4. Dek, sini. Dia pulang. Oh, enggak ya. Lagi. Yang pertama, kondisi yang pertama, kalau X lebih dari sama dengan 0, maka X kurang dari 4. Kalau X-nya kurang dari 0, maka min X kurang dari 4. Sehingga kalau kalau kedua ruas kita kalikan min, kita kalikan negatif, maka tandanya berubah kan ya. Nah, jadi X-nya lebih dari 4 gitu ya. Nah, ketemu X kurang dari 4 dan X lebih dari, lebih dari min 4. Nah, sehingga nilai dari X yaitu menjadi rentang min 4. Nah,
nilai dari X yaitu antara min 4 sampai 4 gitu ya. Paham ya? Nah, sekarang kita ke interval. Jadi di sini ada beberapa X, himpunan X dengan rentangnya. Kita coba dulu yang A. X-nya itu dari min 2 sampai 3. Nah, karena tidak ada sama dengannya, maka min 2 dan 3 ini tidak termasuk untuk yang A. Sehingga jadi seperti ini. Lingkarannya bulat. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang B, min 2 sampai 3 itu kan ikut semua. Jadi karena min 2 dan 3 ikut, maka ininya diarsir. Gitu. Nah, ada bolongannya. Ada isinya. Nah, maksudnya kalau yang ini, yang B ini namanya interval tertutup. Kalau yang ini namanya interval terbuka karena batas bawah dan batas atasnya itu tidak termasuk. Gitu. Ya. Kalau yang ikut, kalau yang termasuk, batas bawah dan batas atas termasuk berarti dinamakan interval tertutup, dan yang tidak berarti dinamakan terbuka. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan seperti ini. Jadi ada yang tertutup dan ada yang terbuka ya. Jadi di sini terbuka dan yang ini tertutup. Itu ya. Kemudian kalau yang ini berarti kebalikannya. Begitupun dengan notasinya juga berbeda. Kalau yang tertutup dia pakai kurung siku, kalau yang terbuka dia pakai kurung biasa. Gitu ya. Bedanya ya. Nah, sekarang kita ke himpunan terbatas dan tidak terbatas. Himpunan A dikatakan terbatas jika dan hanya jika ada bilangan positif M. Sedemikian hingga nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan M untuk semua X elemen A. Jadi himpunan terbatas dan terbatas itu dikatakan terbatas kalau A punya batas atas. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang himpunan A ini kan dia batas atasnya 99. Yang himpunan B batas atasnya 23. Nah, kalau yang tak terbatas itu dia tidak punya batas atas. Nah, kayak gini. Jadi dan seterusnya seperti itu. Itu ya, paham ya. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.